Bab 68. Udin belum mendengar kabar jika Palapa telah mendapat dukungan dari Mutiara Sagara. Pasalnya, Udin sibuk bolak-balik dari rumah ke rumah sakit setiap hari. Selain harus menunggu Mardi, tugas Udin di rumah pun harus dituntaskan. Sementara Lastri, semenjak menerima uang 1,6 juta tidak pernah ada di rumah. Bahkan tidak pernah ke rumah sakit lagi seakan ia lupa akan kewajibannya sebagai istri Mardi. Memang kondisi Mardi sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, tubuhnya sudah pulih. Bahkan setiap kali Udin datang, mereka langsung bermain catur. Atau makan bersama dengan bekal makanan yang dimasak dan dibawa oleh Udin dari rumah. Kabar kesembuhan Mardi dari paraplegia pun menyebar ke seluruh dunia sebagai sebuah keajaiban medis. Nama tabib Tiandi pun semakin tersohor, bahkan menjadi perbincangan para dokter di seluruh negara. Banyak orang yang memuji Indonesia, sebagai negara berkembang namun memikiki para ahli medis yang masih mendalami pengobatan tradisional. Banyak pula jurnalis asing yang ingin mewawancarai Tiandi secara khusus. Bahkan, ada beberapa perusahaan farmasi yang menawarkan kerja sama untuk memproduksi obat tersebut secara massal. Namun Tiandi menolak semuanya. Tiandi menolak memanfaatkan situasi dan ketenarannya. Karena ia menyadari bahwa Udinlah yang layak mendapatkan penghormatan tersebut, bukan dirinya. Sesuai janjinya kepada Udin, Tiandi kini tinggal di Bandung, karena bagi Tiandi, hidup dan mengabdi kepada masyarakat Bandung sama saja dengan membalas budi baik kepada Udin. Tiandi membuka praktik menggunakan rumah toko yang semula disewa oleh Ichi sebelum pindah ke Wings Star. Di Bandung, Tiandi tidak berani melakukan hal yang sama seperti di Jakarta. Di Jakarta, Tiandi hanya mau mengobati orang kaya saja dan meminta bayaran tinggi. Namun di Bandung, semua orang bebas. Siapapun boleh datang untuk berobat, dan tidak harus membayar. Tiandi hanya menyediakan kotak amal yang ditempatkan di dekat pintu keluar kliniknya. Otomatis sejak klinik dibuka, orang-orang yang berobat pun langsung ramai. Pasien berbondong-bondong datang dari mana-mana. Bahkan ada yang datang dari luar kota. Sofia sangat mendukung keputusan Tiandi. Karena tinggal di Bandung berarti peluang Sofia untuk bisa bertemu Udin kembali juga akan lebih mudah. Sofia yang sehari-harinya membantu kakeknya mengobati orang, memang jarang punya waktu untuk berkenalan dengan laki-laki. Begitu kesempatan itu ada, ia langsung tertarik kepada Udin. Saat sibuk, yang difikirkan Udin. Saat tidur juga yang diimpian Udin. Meski tahu Udin sudah menikah, ia tetap saja seperti perempuan lainnya. Sofia juga merasa masih punya kesempatan untuk menjadi istri Udin, karena Udin selama ini diabaikan oleh mertuanya. Suatu hari nanti, kesabaran Udin pasti akan habis. Hari sudah sore. Udin sedang bersepeda ke rumah sakit sambil membawa keranjang berisi berbagai makanan dan bungkusan koran berisi beberapa setel pakaian ganti Mardi. Saat mengayuh sepedanya, Udin mendapat telepon dari Tiandi. Maka Udin pun berhenti dulu di pinggir jalan agar bisa menjawab telepon. Setelah telepon diterima, ia mendengar suara Tiandi. "Guru, aku sekarang sudah membuka klinik di rumah toko yang sebelumnya pernah disewa Ibu Ichi. Jika butuh bantuan, silakan hubungi aku kapan saja." Udin tersenyum puas. "Bagus. Istriku sudah membayar sewa rumah toko itu selama setahun, tapi dia baru memakainya selama 3 hari saja, jadi lumayan, kamu tidak perlu membayar sewa selama setahun ke depan." "Benar sekali, pemiliknya juga bilang begitu." "Terima kasih guru, maaf sudah merepotkan," jawab Tiandi. "Tidak apa-apa, semoga kamu betah di Bandung," kata Udin lalu menutup teleponnya. Keesokan harinya Ichi sudah selesai mandi, lalu berpakaian rapi dan merias wajah. Udin yang baru pulang dari rumah sakit melihat Ichi sedang duduk di depan cermin. Udin mengerutkan kening sambil memperhatikan Ichi, karena sangat jarang ia melihat Ichi berhias diri. Maka Udin bertanya karena penasaran. "Nyai, aku jarang sekali melihatmu berhias. Apakah ada acara penting yang akan kamu hadiri?" Ichi menjawab sambil masih bercermin. "Asosiasi Pengusaha Jawa Barat mengundangku ke sebuah pertemuan. Ini kesempatan bagus bagiku untuk bertemu para pengusaha Jawa Barat lainnya. Untuk saling mengenal dan bekerja sama." "Siapa yang mengundangmu? Perusahaanmu baru saja diresmikan. Dan belum bergabung dengan asosiasi itu?" tanya Udin lagi. Ichi tersenyum. "Penggagasnya Bima Raya, aku diundang oleh Ibu Susi, karena beliau ketuanya." Udin tertegun. Udin memang jarang datang ke Bima Raya, jadi ada banyak hal yang belum ia ketahui. Tahu Wings Star milik Bima Raya pun ketika kantor Ichi diresmikan. Sepertinya Susi sengaja mengadakan pertemuan itu untuk memperkenalkan jaringan bisnis kepada Ichi,
terutama kepada para pengusaha di luar Bandung agar Ichi mulai terkoneksi. Kang, jika tidak ada urusan lain, segera mandi. Akang harus mendampingiku, kata Ichi sambil berdiri membuka lemari, lalu mengambil dan meletakkan setelan jas Udin di tempat tidur, lengkap dengan dasi, kaos kaki dan sepatu kulit baru. Udin mengangguk setuju. Singkat cerita, sudah banyak orang di tempat acara. Udin tidak memiliki koneksi yang baik di dunia bisnis, jadi Udin tidak mengenal siapapun. Tidak seperti Ichi, yang sebelumnya menjadi direktur Palapa, banyak orang yang menyapa dan mengajaknya berbicara. Sementara Udin hanya berdiri di sebelah Ichi sambil melihat ke sekeliling. Mata Udin tertuju kepada seorang pria tua bertubuh pendek gemuk yang sedang menggandeng seorang wanita muda bertubuh tinggi dan ramping. Pasangan itu tampaknya terkenal, karena mereka dikelilingi oleh para pengusaha lain yang memuji, terutama memuji kecantikan wanita yang bersamanya. Tetapi semakin lama ia memandang, semakin Udin menyadari bahwa wanita yang sedang dilihatnya sebenarnya adalah Unah. Maka Udin bertanya kepada Ichi sambil menunjuk ke arah Unah. Nyai, Palapa sudah bangkrut, tapi kenapa Unah ada di sini? Ichi menjelaskan. Ibuku tadi malam bercerita. Katanya ada perusahaan besar yang berinvestasi di Palapa, jadi tentu saja sekarang Palapa sudah kembali beroperasi. Unah yang menjadi direkturnya. Menanam modal di Palapa. Perusahaan bodoh mana yang berani menanam modal di Palapa yang reputasinya jelek dan tidak ada prospeknya? Pasti ada maksud lain, kata Udin. Tak lama kemudian, seorang pria di sebelah Udin terdengar berkata kepada pasangannya, tatapannya mengarah ke Firman. Mah, itu Firman Kusuma, Direktur Mutiara Sagara. Ayo kita temui dia, lalu ia mengajak istrinya mendekat ke kerumunan yang mengitari Firman dan Unah. Udin bertanya lagi kepada Ichi. Nyai, apa hubungan Firman Kusuma dengan keluarga Kusuma, apakah masih kerabat? Aku tidak tahu Kang, jawab Ichi. Agak aneh. Melihat kedekatan mereka berdua seperti tak ada batas layaknya kerabat. Tapi lebih seperti sepasang suami istri, kata Udin sambil mengerutkan kening. Jangan berpikiran negatif Kang. Firman lebih tua dari Om Karsidi, mana mungkin Om Karsidi mau punya menantu yang usianya lebih tua darinya, kata Ichi. Karena Unah menjadi pasangan Firman dan banyak yang memuji kecantikannya, sifat arogan Unah mulai terlihat. Dagunya terangkat dan dadanya membusung. Seakan ia merasa sudah menjadi ratu yang pantas disanjung. Sesuai janjinya kepada Unah, Firman memperkenalkan Unah kepada hampir semua orang sebagai direktur baru Palapa, tempat ia berinvestasi. Dan Palapa pun siap menjalin kerja sama dengan siapapun yang mau berinvestasi bersama Firman. Unah antusias mendengarnya, dan dalam sekejap kartu namanya pun habis dibagikan kepada semua orang. Tak sedikit yang langsung tertarik untuk ikut bekerja sama dengan Palapa. Namun yang ada di pikiran Unah adalah ingin segera bertemu dengan Ichi untuk menunjukkan bahwa ia juga mampu menyelamatkan Palapa dari kebangkrutan. Maka Unah pun mulai mencari-cari Ichi yang pasti akan datang juga. Akhirnya, Unah bisa melihat Ichi yang saat itu sedang mengobrol dengan Udin. Unah masih belum puas mencekik leher Ichi, jadi sekarang ia ingin mempermalukan Ichi di depan para pengusaha lainnya. Unah segera menuntun Firman untuk mendekati Ichi. Kang, itu saudariku dengan suaminya yang diceritakan nenek. Ayo kita temui. Oh, jadi pria itu yang kau bilang pernah menghinamu. Yang katamu miskin dan pengangguran. Ayo kita temui biar tahu siapa aku, kata Firman sambil mengikuti Unah. Kamu memang hebat. Bukan hanya hebat di ranjang, kata Unah sambil mengedipkan mata genit. Firman tertawa. Aku hebat karena pelayananmu juga hebat. Pria mana yang akan bergairah jika wanitanya hanya diam saja seperti gedebok pisang. Mendengar dirinya dipuji, Unah menggenggam tangan Firman lebih erat sambil terus berjalan mendekati Udin dan Ichi. Ia berpikir, ini kesempatan bagus untuk membalas rasa sakit hatinya. Setelah mereka berhadapan, Unah berkata sinis kepada Ichi. Aduh, bodoh sekali. Wakil Direktur Bima Raya itu benar-benar tidak punya mata. Bagaimana mungkin direktur perusahaan kecil dengan hanya 2 karyawan diundang ke sini? Ini siapa, sopirmu? Kata Unah sambil menoleh kepada Udin. Udin mengerutkan kening. Belum lama kau meminta maaf padaku di rumah sakit. Bahkan rasa sakit yang diberikan Kang Bahar padamu pun tentu belum hilang, tapi sekarang kamu berani menghinaku lagi. Wajah Unah langsung memerah menahan malu dan marah. Aku bukan Unah yang kemarin, aku sekarang Direktur Palapa. Sekarang kaulah yang harus bersujud dan meminta maaf kepadaku. Udin tersenyum sinis. Orang yang layak kusembah adalah orang tuaku, selain itu tidak ada. Sebelumnya kau bisa menghina keluarga Kusuma,
sekarang tidak bisa lagi. Kata Unah hampir berteriak, membuat semua orang menoleh menatapnya. Kenapa? Tanya Udin. Unah menunjuk Firman yang sedang menengadah terpukau oleh kecantikan Ichi. Ini Direktur Mutiara Sagara, Firman Kusuma. Dia pamanku, keponakan dari kakekku, Wawan Kusuma. Dia yang sekarang membantuku untuk membangun Palapa kembali, jadi tidak ada gunanya kamu sombong di sini. Perusahaan Ichi akan dia blokir dan disingkirkan dari dunia bisnis. Tidak akan ada yang mau bekerja sama lagi. Lalu Unah melirik sinis kepada Ichi. Kamu merasa hebat karena mendapat dukungan dari Bima Raya. Tapi roda akan terus berputar, mulai hari ini, giliran Palapa yang akan naik ke puncak piramida bisnis. Perusahaanmu hanyalah seonggok sampah yang harus segera dibakar. Ichi tersenyum melihat sikap Unah, mengabaikan Firman yang terus menatapnya. Aku bisa mendirikan usaha sendiri tanpa harus meminta modal kepada siapapun. Sekarang berani-beraninya kamu membanggakan diri karena dibantu modal oleh orang lain, dan kamu hanya meneruskan usaha yang sudah ada. Tidak ada perjuangan yang kau lakukan. Jadi belum pantas kamu sombong di hadapanku karena sudah menjadi direkturnya. Karena Ichi menjawab dengan tenang tanpa rasa takut, Unah semakin geram. Baiklah. Tunggu saja tindakan Firman yang akan membuat usahamu tutup. Udin menunduk dan menatap wajah Firman yang pendek, lalu bertanya. Benarkah kamu yang menjadi pendukung Palapa? Bodoh sekali. Firman yang sedang menengadah menatap wajah Ichi sambil memuji kecantikan Ichi dalam hati. Bingung dengan pertanyaan Udin, ia tidak bisa menjawab karena pikirannya tidak fokus pada pertanyaan itu. Sebelum bertemu Ichi, Firman memuji kecantikan Unah. Kini, setelah melihat wajah dan postur Ichi, rasanya seperti melihat berlian di tumpukan pasir. Firman menyesal telah menghabiskan 150 juta untuk membantu Palapa demi mendapatkan Unah. Terlebih lagi setelah mengetahui sifat arogan Unah, Firman tak pernah menyangka akan hal itu. Melihatnya Firman menjadi panas. Tetapi bukan panas karena dikompori oleh Unah. Namun karena iri kepada Udin, yang katanya pengangguran dan tak berpendidikan, tetapi bisa mendapatkan istri yang kecantikannya seperti bidadari. Apa yang kau tanyakan barusan? Tanya Firman kepada Udin. Udin menepuk dahinya. Aduh. Mungkin karena kamu pendek, jadi suaraku sulit didengar. Apakah aku harus membungkuk untuk mendekati telingamu lalu bertanya lagi? Firman tertegun, wajahnya langsung memerah. Kudengar kau menghina Unah beberapa kali. Masalah ini harus diselesaikan denganku. Bagus. Jangan ditunda, mari selesaikan sekarang juga, kata Udin menantang. Melihat Udin tidak takut padanya, Firman marah, lalu menepuk dadanya sambil berkata. Wah, kau pasti bekum tahu siapa aku. Aku Firman Kusuma, Direktur Mutiara Sagara. Kau juga pasti belum tahu siapa aku. Aku Udin Subrata, mantan kuli bangunan, kata Udin sambil menepuk dadanya juga. Firman menggeram. Meskipun aku bukan dari Bandung. Tapi seperti yang kamu lihat, tidak ada yang berani bersikap kurang ajar padaku di sini kecuali kamu. Sama. Kau juga pasti melihat, di sini tidak ada yang berani mendekat atau bertanya padaku, karena di Bandung aku adalah Raja Harimau. Kau disebut apa di lingkunganmu? Raja Cicak atau Raja Kadal? Mau jadi binatang apapun, kau seharusnya menjauhi harimau kalau ingin selamat, kata Udin melotot. Firman terkejut melihat mata Udin yang melotot, dan berani mengucapkan kalimat yang membuatnya takut. Firman berusaha menahan amarahnya yang memuncak. Ternyata benar karena Unah. Kamu hanyalah penipu. Tunjukkan taringmu jika benar kamu harimau. Padaku kamu tidak akan bisa mengaum. Karena di mataku, kamu hanyalah seekor kepiting. Setelah berbicara dengan Udin, Firman berbicara kepada Ichi sambil tersenyum. Ichi. Seumur hidupku, baru kali ini aku bertemu wanita secantik kamu. Daripada kamu mengikuti pria seperti ini, lebih baik kamu mengikutiku saja, kamu akan menemukan kebahagiaan lahir dan batin, cukup diam di rumah saja dan tidak perlu bekerja, kata Firman sambil menoleh kepada Unah. Contohnya Unah. Aku sudah memberinya 50 juta untuk pelayanan semalam. Untuk kamu, 100 juta akan kuberikan sekarang juga asalkan kamu meninggalkan suamimu ini. Unah yang mendengarnya langsung mematung, tak menyangka Firman akan merayu Ichi di hadapannya dan Udin. Dasar buaya, tak tahu malu, kata Ichi sambil menamparkan pipi Firman. Namun Firman tak marah, Firman malah tersenyum. Aku suka kucing betina yang galak, biasanya akan lebih galak lagi saat tidur. Aku bisa menjinakkanmu, kau akan mengeong sambil berbaring manja setelah kubelai. Begitu ia selesai berbicara,
Tinju Udin langsung menghujam wajahnya. Hidungnya langsung remuk, darah mengucur dari lubang hidungnya, giginya juga patah, dan bibirnya langsung bengkak. Bahkan tubuhnya langsung roboh terlentang. Orang-orang yang menyaksikannya jelas terkejut, seorang pemuda berani meninju wajah bos Mutiara Sagara. Namun tak seorang pun berani mendekat, karena semua orang juga tahu dan mendengar, Firmanlah yang memulai keributan. Firman meringis, kepala belakangnya membentur lantai. "Bajingan, kau berani memukulku," kata Firman sambil berusaha bangun, tetapi karena tubuhnya yang gemuk, sehingga ia tak bisa langsung berdiri, jadi tangannya terulur ke samping untuk mencari pegangan. "Selain memukulmu, aku juga ingin menjauhkanmu dari wanita manapun," kata Udin sambil menginjak pelan barang Firman yang ingin bangun lalu ditekan. Firman mengira barangnya akan dihancurkan. Jelas Firman semakin marah. Namun karena ia sendirian, ia tak akan sanggup melawan Udin. Jadi Firman berkata, "Maafkan aku, jika kau butuh uang, katakan saja berapa. Aku akan memberimu asal singkiran kakimu. Kau baru saja menghina istriku, sekarang meminta maaf. Dasar brengsek," kata Udin. Firman berani menghina karena ia pikir Udin tak akan berani menyerang. Firman bukan ahli bela diri, ia hanya mengandalkan kekayaan dan kekuasaan, ia pikir Udin akan takut dengan statusnya. "Aku akui aku salah, aku yang memulai, maafkan aku," kata Firman sambil menangis. Yang dipikirkan Firman sekarang adalah bagaimana caranya bisa menyingkirkan kaki Udin dan segera meninggalkan tempat itu, lalu membayar seseorang untuk membunuh Udin. Udin bagaikan kucing yang sedang menginjak tikus. Matanya tajam melotot ke arah Firman. "Baiklah, aku akan memaafkanmu. Kau memang tidak pantas mati di tanganku. Tapi kau harus meminta maaf kepada istriku yang baru saja kau hina, bersihkan sepatunya dengan lidahmu." Firman jelas tak bisa menerima perintah Udin. Mana mungkin Direktur Mutiara Sagara harus rela menjilat sepatu wanita di tengah banyak orang yang menonton. Harga dirinya pasti akan langsung hancur. Tetapi kaki Udin masih saja menginjak barangnya. Jika Udin tersinggung dan marah lalu menjejakkan kakinya dengan keras, barangnya pasti akan langsung hancur. Firman tak tahu, meski Udin hanya menginjaknya saja, sebenarnya ada energi spiritual yang disalurkan Udin melalui kakinya. Persis seperti yang pernah ia lakukan untuk menghukum Dudung. Saat ini Udin sedang menghilangkan kejantanan Firman. Terbukti tak lama kemudian celana Firman mulai basah, air seninya mulai membasahi lantai, tanpa Firman sadari ia mengompol. Firman hanya merasakan hangat, karena celananya basah meskipun tidak ada yang menyiramkan air ke celananya. Ia tidak tahu jika katup kerannya sendiri telah bocor. Setelah selesai, Udin mengangkat kakinya pura-pura menggerutu karena jijik. "Sialan! Sudah tua masih suka mengompol. Apa kamu tidak tahu jika sepatuku ini baru? Istriku baru saja memberikannya untukku, dan sekarang kamu malah membasahinya dengan urinmu." Bersambung.